Baik, selamat datang dalam mata kuliah sistem operasi. Kali ini kita masuk topik yang pertama, yaitu pengenalan sistem operasi bersama saya, Nixon Situmorang ST. Beberapa sistem operasi terkenal bisa dilihat pada gambar berikut. Di antaranya adalah seperti Windows, Android, Linux, dan seterusnya. Sistem operasi merupakan penghubung antara pengguna komputer atau disebut dengan user dengan perangkat keras komputer atau disebut juga dengan hardware. Jadi kalau kita dari gambar berikut, sistem operasi itu berada di tengah-tengah, yaitu di antara user dan hardware. Fungsi dasarnya. Sebelumnya, mari kita lihat dahulu bahwa di dalam sebuah sistem komputer itu harus ada 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan pengguna. Ya, jadi di dalam salah satu komponen sistem operasi, di dalam salah satu komponen sistem komputer itu harus ada sistem operasinya. Nah, apa fungsinya? Fungsi sistem operasi itu yang pertama mengatur dan menguasai penggunaan perangkat keras, ya. Kemudian juga sebagai program pengendali jika nanti terjadi yang namanya error, ya. Kemudian apa tujuan kita mempelajari sistem operasi? Itu apa kita belajar sistem operasi? Yang pertama itu agar kita dapat merancang sendiri atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Yang kedua, kita dapat memilih alternatif sistem operasi apa yang kira-kira yang cocok untuk kita. Kemudian agar konsep dan teknik sistem operasi tersebut dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi komputer yang kita ingin gunakan. Kemudian apa saja sasaran sistem operasi? Ya, jadi sistem operasi yang baik itu memiliki 3 sasaran. Yang pertama memberikan kenyamanan. Ya, jadi pengguna komputer itu menjadi lebih nyaman. Yang kedua sasarannya membuat dia lebih efisien. Artinya penggunaan sumber dayanya lebih efisien seperti memori, prosesor dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, sasaran sistem operasi itulah berevolusi. Artinya tentunya bisa memungkinkan dan memudahkan pengembangan, pengujian, atau penyesuaian sistem-sistem baru. Jadi inilah 3 sasaran daripada sistem operasi tersebut. Kemudian sejarah sistem operasi. Jadi berkembangnya komputer tentu sistem operasi akan terus ikut berkembang. Nah, menurut seorang pakar bernama Andrew S. Tannenbaum, dia dibagi atas 4 generasi. Ya, jadi ini menurut pakar Andrew ya, ahli yang bernama Andrew. Yang pertama, generasi pertama itu dimulai tahun 1945 sampai 1955. Jadi di sini adalah awal mula perkembangan sistem komputasi elektronik. Kemudian di sini belum ada sistem operasi komputer, artinya instruksi itu harus dikerjakan secara langsung. Ya. Kemudian generasi kedua itu dimulai tahun 1955 sampai dengan 1965. Ya, jadi 65 ini. Jadi di sini sudah mulai ada namanya batch processing system, artinya pekerjaan-pekerjaan itu bisa dikumpulkan dulu dalam satu rangkaian lalu nanti dieksekusi secara berurutan, sebagaimana misalnya ada memori. Kemudian generasi ketiga tahun 1965 sampai 1980. Di sinilah dikenal istilah multi-user, artinya komputer itu bisa digunakan oleh banyak level pengguna ya. Kemudian multi-programming, artinya dia melayani banyak program sekaligus. Ya, jadi banyak aplikasi yang bisa kita jalankan sekaligus. Kemudian generasi keempat pasca 1980-an, artinya setelah 1980-an. Di sini sudah dikenal yang nama jaringan komputer. Ya, jadi komputer itu sudah terkoneksi dengan network. Kemudian graphical user interface. Jadi ini berbasis grafis, ya. Jadi sudah ada gambar-gambar yang bisa ditampilkan. Kemudian ini komputer tidak lagi berpusat pada satu titik, artinya bisa dibuat sistem jaringan lebih luas lagi. Kemudian apa saja layanan sistem operasi? Menurut Andrew S. Tannenbaum, ya, layanan yang bisa diberikan sistem operasi itu diantaranya memberikan layanan pembuatan program. Jadi kalau kita mau buat program, ya kita sebagai programmer ya sangat dibantu untuk menulis program. Kedua, eksekusi program. Artinya instruksi yang sudah kita buat tadi itu nanti akan dibantu eksekusinya oleh sistem operasi. Kemudian sistem operasi itu memberikan layanan jika kita mau mengakses I/O device. I/O itu artinya input output ya seperti mouse, keyboard, monitor dan seterusnya. Kemudian pengaksesan terhadap bekas. Jadi layanan sistem operasi itu membantu kita misalnya kita mau mengakses berkas atau file-file yang kita inginkan. Yang kelima, pengaksesan terhadap sistem. Jadi kalau kita mau
menggunakan sistem yang ada dalam sistem operasi tersebut, ya itu diberikan layanan khusus. Kemudian yang keenam, deteksi dan pemberian tanggapan terhadap kesalahan. Jadi kalau nanti ada error pada saat kita menggunakan komputer, maka sistem operasi itu memberikan tanggapan dan menjelaskan apa sebenarnya error yang terjadi pada komputer tersebut. Kemudian yang terakhir itu namanya akunting. Ya, artinya sistem operasi itu dapat mengumpulkan data statistik penggunaan sumber daya, misalnya jumlah memori yang tersedia dan jumlah memori yang sudah terpakai. Demikian.